Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winarno, ahli media keperawatan, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 4 BPPK Ciloto tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis isu aktual di ruang ICU anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, tempat saya bertugas. Sebelumnya, mari kita bersama menyimak tentang apa itu Smart ASN. Smart ASN meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, penguasaan bahasa asing, dan memiliki jiwa entrepreneurship. Kemudian kita juga perlu mengetahui manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN diantaranya perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS. Dan isu-isu yang ada dan saya angkat karena saya menemukan di ruang kerja saya, yaitu yang pertama adalah kurang optimalnya pendokumentasian pada obat tidak habis pakai. Di ruang kerja saya, di ruang perawatan ICU anak, penggunaan obat seringkali tidak habis dalam sekali pemberian, mengingat jumlah dosis yang diberikan kepada pasien anak cenderung kecil, menyesuaikan dengan kebutuhan dan berat badan pasien tersebut. Hal itu mengakibatkan adanya sisa obat yang harus disimpan untuk kemudian dapat diberikan kembali. Namun, seringkali ditemukan di kulkas penyimpanan obat terdapat obat seperti antibiotik, vitamin, heparin, ataupun insulin sudah dibuka tetapi tidak dilengkapi dengan dokumentasi jam berapa obat tersebut dibuka, tanggal pembukaan, dosis, dan kapan obat tersebut kadaluarsa. Untuk isu berikutnya yaitu kurang optimalnya penggunaan alat analisa gas darah. Di ruang ICU anak terdapat alat untuk mengecek analisa gas darah. Alat tersebut berfungsi antara lain untuk mengetahui kadar gas oksigen dan tingkat keasaman darah pada pasien. Namun, alat AGD tersebut seringkali ditemukan tidak dapat berfungsi, sehingga sampel darah harus dibawa ke laboratorium terlebih dahulu untuk diperiksa. Untuk isu yang ketiga yaitu kurang optimalnya manajemen bedside monitor. Bedside monitor berfungsi mengukur dan menampilkan hasil pengukuran tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, laju pernafasan, saturasi oksigen, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh alat tersebut. Data-data tersebut yang sangat penting dibutuhkan oleh perawat maupun petugas kesehatan lain seperti dokter untuk mengetahui kondisi pasien pada saat itu, sehingga perawat yang bertugas dapat menentukan tindakan atau tata laksana lanjutan bagi pasien tersebut. Namun, seringkali ditemukan identitas pasien dan pengaturan alarm pada bedside monitor belum sesuai dengan pasien karena perawat belum memasukkan data-data ke dalam pengaturan bedside monitor tersebut. Dari ketiga isu, kemudian saya melakukan perapisan isu dengan metode USG. Yang pertama, isu kurangnya optimal pendokumentasian pada obat yang tidak habis pakai, nilai urgensinya saya beri skor 5, seriousness 5, growth-nya 5 dengan jumlah 15. Isu yang kedua, kurang optimalnya penggunaan alat analisa gas darah atau AGD, saya beri urgensi nilai scoring 3, seriousness 4, growth-nya 4, jumlahnya 11. Kemudian untuk isu yang ketiga, kurang optimalnya manajemen bedside monitor, urgensinya 4, seriousness skor 5, growth-nya skor 5. Jadi totalnya 14. Setelah menggunakan metode penapisan isu USG, saya merumuskan isu tentang kurang optimalnya pendokumentasian pada obat yang tidak habis pakai. Kemudian saya menggunakan analisis isu dan fishbone. Adapun skill, yaitu perawat tidak melakukan SOP dengan benar terkait 10 prinsip pemberian obat. Sistem yang pengaruhi yaitu pada pendokumentasian di etiket obat yang diberikan di farmasi ukurannya terlalu kecil sehingga beberapa perawat tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian ada juga isu tentang atau masalah tentang hilangnya etiket obat pasien. Untuk supplier, kurangnya sosialisasi mengenai etiket obat yang di dalamnya juga
terdapat keterangan untuk menuliskan tanggal buka obat dan expired obat. Untuk surrounding, beban kerja yang tinggi kadang mengakibatkan kurang optimalnya budaya saling mengingatkan dan memotivasi antar perawat untuk saling mengingatkan terkait pendokumentasian. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kurang optimalnya pendokumentasian pada obat yang tidak habis pakai di ruang ICU anak. Dampak dari isu tersebut yang pertama adalah ada dua. Yang pertama ada tiga. Yang pertama, obat akan terbuang karena tidak ada dokumentasian dosis, jam buka, tanggal buka obat, tanggal kadaluarsa obat. Hal demikian akan mengakibatkan kebingungan perawat SIP selanjutnya. Untuk isu yang berikutnya yaitu dapat menyebabkan pembengkakan biaya perawatan karena obat terlanjur terbuang, maka dokter harus meresepkan kembali obat tersebut. Dan untuk rumusan penyelesaian isu yang saya angkat yaitu melakukan reedukasi terhadap perawat tentang 10 prinsip pemberian obat. Kemudian yang kedua yaitu memasang media berupa pamflet 10 prinsip pemberian obat di ruang peracikan obat. Dan yang terakhir yaitu membuat media berupa label yang berisi nama pasien, nomor rekam medik, tanggal, jam peracikan obat, dosis, dan tanggal kadaluarsa untuk ditempel pada obat yang habis pakai dan yang belum habis pakai yang kemudian akan disimpan. Demikianlah pemaparan analisis isu di tempat kerja saya di ruang ICU Anak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo. Saya, Winarno, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 dari BBBK Ciloto Angkatan 4 mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian ini terdapat banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.